Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian, izinkan saya memberikan salam khas BNN dan kiranya bisa dijawab. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Menko Polkam, senior saya, idola saya, Letjen TNI Muhammad Hasan. Yang saya hormati dan saya banggakan Panglima TNI yang diwakili Komandan Puspom TNI Bapak Majen TNI Yusri Nuryanto SIP CHRMP. Yang saya hormati Jaksa Agung yang diwakili Direktur Narkotika Jampidum Kejaksaan Agung Bapak IGD Ngurah SH MH. Yang saya hormati Kapolri yang diwakili penyidik utama Bareskrim Polri Brigjen Pol Boy Rando Simanjutak SIK MSI. Yang saya hormati Menteri Keuangan yang diwakili Direktur Interdiksi Narkoba Dirjen Bea Cukai Bapak R. Syarif Hidayat. Yang saya hormati Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diwakili Direktur Intelijen Bapak Kombes Pol Agus Waluyo SIK. Yang saya hormati Menteri Pemberdayaan Pariwisata diwakili Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Bapak Fajar Hutomo. Mohon maaf Bu, ini kok ditulis, mohon maaf ada kesalahan teknis. Yang saya hormati para perwakilan kementerian, lembaga, anggota Des Pemberantasan Narkoba, para pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama dan kelompok ahli BNN, para pimpinan wilayah Ditjen Bea Cukai dari Aceh, Sumut, Bandara Soekarno-Hatta, para tokoh agama, aktivis gerakan anti narkoba, dan penggiat media sosial, Bapak Deddy Corbuzier, sekaligus beliau juga adalah staf ahli Kementerian Pertahanan, sahabat saya Bapak Rudi S. Kamri, Bapak Denny Siregar, Cak Isla Barawi, Habib Asagab, yang kita sering kenal dengan Habib Kribo, adik saya Saudara Syahadan Arya Maulana, Ketua RT Gen Z dari Jakarta Utara yang sedang hari ini lagi viral-viralnya, rekan-rekan wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Namun yakinilah saya menghormati Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat kasih sayangnya bagi kita semua, sehingga dapat melaksanakan suatu momentum yang luar biasa ini, yaitu konferensi pers pengungkapan jaringan sindikat narkoba hasil kolaborasi BNN bersama seluruh anggota Des Pemberantasan Narkoba Kemenko Polkam yang dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Politik dan Keamanan. Berdasarkan ragam kasus narkoba yang diungkap pada kurun waktu Juni-Juli 2025, pada konferensi pers ini saya akan mengangkat tajuk tema sambutan saya pada siang hari ini, yaitu Kartel Amerika Latin menyasar sentra pariwisata Indonesia. Tajuk ini sebagai bentuk peringatan atau warning seluruh elemen bangsa, sekaligus untuk membangkitkan kewaspadaan terhadap ancaman pergerakan kartel Amerika Latin yang terus mengekspansi pasar narkoba di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai Kepala BNN Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan narkoba
atau isu-isu narkoba dalam Astacita dan menjadi salah satu program prioritas sebagai landasan moral dan motivasi bagi penegak hukum untuk terus melakukan perlawanan dan perang terhadap jaringan sindikat narkoba. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang telah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Des Pemberantasan Narkoba secara efektif dengan capaian hasil kerja yang optimal. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para menteri dan kepala lembaga pemerintah, khususnya para pimpinan kementerian lembaga anggota Des Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Kemenko Polkam yang selama ini terus menjaga komitmen dan saling menguatkan jalinan kolaborasi dalam rangka bersama-sama mewujudkan Astacita Presiden Bapak Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa BNN beserta jajaran dan seluruh anggota Des Pemberantasan Narkoba selalu berupaya menyampaikan secara periodik dan terbuka kepada publik perihal hasil pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan di seluruh dan dilakukan jajaran BNN dari tingkat pusat dan daerah yang bekerja sama dengan berbagai instansi terkait. Penyampaian secara periodik ini sebagai bentuk pertanggungjawaban BNN kepada publik terkait penggunaan anggaran negara untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat akan kami pertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk melindungi dan menyelamatkan segenap bangsa Indonesia dari ancaman kejahatan narkoba. Pada periode Juni sampai dengan Juli 2025, jajaran BNN bersama anggota Des Pemberantasan Narkoba terus konsisten berkolaborasi melakukan operasi pemberantasan narkoba. Operasi ini berhasil mengungkap kasus narkoba sebanyak 84 kasus dan menangkap tersangka sebanyak 136 orang yang terdiri dari 129 WNI dan 7 WNA yang berkebangsaan Malaysia, Brasil, dan Afrika Selatan. Pengungkapan berbagai kasus narkoba ini terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Total barang bukti narkoba yang berhasil disita dalam operasi ini sebanyak 561 kg yang terdiri dari sabu seberat kurang lebih 337,3 kg, ganja 219,8 kg, ekstasi 3.152 butir, kokain 3 kg, ganja sintetis 40 gram dan beberapa bahan kimia prekursor narkotika dalam bentuk padat sebanyak 3,2 kg dan bahan cair sebanyak 4,7 liter. Yang terakhir ini adalah upaya membuat laboratorium clandestine di wilayah Sumatera Utara dan kita berhasil memberhentikan upayanya. Berdasarkan jumlah barang bukti narkoba yang berhasil disita, kita dapat mencegah tergerusnya uang masyarakat untuk pembelian narkoba kurang lebih 852 miliar rupiah dan mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat kurang lebih 1,4 juta jiwa manusia. BNN bersama anggota Des Pemberantasan Narkoba berkomitmen akan terus melakukan pengembangan informasi dan investigasi, mengejar pihak-pihak lain yang terkait dengan para tersangka yang tertangkap untuk mengungkap struktur jaringan sindikat narkoba secara komprehensif, termasuk mengungkap seluruh aset dari hasil bisnis gelap narkoba. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan data pengungkapan kasus narkoba yang kita rilis pada hari ini, terdapat satu kasus penting yang harus menjadi perhatian bersama,
untuk mengantisipasi perkembangan ancaman kejahatan narkoba global, yakni kasus penyelundupan kokain seberat lebih dari 3 kg oleh warga negara Brasil melalui Bandara Udara Internasional Gusti Ngurah Rai pada tanggal 13 Juli 2025. Berdasarkan data pengungkapan kasus narkoba, bahwa tren penyelundupan kokain ke Indonesia cenderung semakin intensif. Aparat penegak hukum beberapa kali mengungkap kasus penyelundupan kokain di berbagai daerah, baik yang diselundupkan melalui jasa ekspedisi atau metode hand carry oleh kurir dengan tersangka warga negara asing. Peningkatan intensitas kasus penyelundupan kokain di Indonesia menunjukkan adanya angka penyalahgunaan kokain yang cukup besar di Indonesia. Selain itu, berdasarkan intensitas penyelundupan kasus kokain ini mengindikasikan telah terbentuknya jaringan kartel narkoba Amerika Latin yang memproduksi kokain dengan jaringan domestik dalam rangka memperluas pangsa pasar kokain di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi tujuan destinasi wisata. Ancaman kartel narkoba Amerika Latin ke Indonesia diindikasikan sebagai dampak kebijakan pemerintah Amerika yang menyebutkan atau menempatkan sebagai organisasi teror asing yang akan terus diburu dan diperangi. Selama ini para kartel narkoba Amerika Latin inilah yang menyelundupkan dan memasok kokain ke Amerika Serikat. Hadirin yang saya hormati, pengungkapan kasus penyelundupan kokain oleh aparat yang semakin meningkat di beberapa daerah memberikan peringatan kepada penyelenggara sistem pengamanan jalur perlintasan barang dan orang agar semakin protektif dan adaptif dengan potensi berbagai modus operandi sindikat narkoba internasional. Data menunjukkan bahwa warga negara asing, khususnya wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia setiap tahun jumlahnya lebih dari 10 juta orang. Warga negara asing yang datang ke Indonesia bukan hanya sekedar melakukan perpindahan fisik, namun mereka juga membawa barang dan berbagai gagasan-gagasan, termasuk di dalamnya gagasan kejahatan, nilai-nilai budaya ataupun motif-motif kejahatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, sistem pemeriksaan dan pengawasan arus lalu lintas barang dan orang dari luar negeri harus semakin ditingkatkan untuk memastikan setiap warga negara asing yang masuk ke Indonesia dalam kondisi bersih dari berbagai motif kejahatan, baik kejahatan narkoba maupun kejahatan lainnya. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menghimbau kepada seluruh petugas pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas barang dan orang, para pelaku industri pariwisata, pelaku industri manufaktur, dan segenap elemen masyarakat agar selalu menunjukkan sikap keramatamahan kepada warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia sebagai cerminan keluhuran budaya bangsa. Namun saya juga mengingatkan agar semakin waspada terhadap berbagai potensi ancaman keamanan nasional akibat terjadinya peningkatan arus pergerakan warga negara asing ke Indonesia. Saat ini perhatian terkait perkembangan ancaman keamanan nasional, khususnya ancaman kejahatan narkoba, menjadi sangat penting karena bangsa Indonesia sedang fokus menggencarkan berbagai program pembangunan sumber daya manusia untuk melahirkan generasi unggul, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi menuju Indonesia Emas 2045. Kita semua berkewajiban mensukseskan program-program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menjaga dari berbagai faktor penghambat misi pembangunan manusia Indonesia. Salah satunya menjaga dari ancaman kejahatan narkoba dan kejahatan lainnya yang dapat mendegradasikan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba.